Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan materi selanjutnya, yaitu laporan keuangan pro forma. Nah, materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang teman-teman sudah saksikan, yaitu ada analisis aliran kas, begitu ya. Lanjut. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu laporan keuangan pro forma. Laporan keuangan pro forma ini merupakan estimasi atau perkiraan susunan laporan keuangan pada waktu yang akan datang berdasarkan rasio-rasio pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga secara garis besar, di sini laporan keuangan pro forma ini digunakan untuk mengestimasi di masa yang akan datang berdasarkan rasio-rasio dari hari ini gitu. Jadi membuat perencanaan bukan perencanaan ya, tapi memproyeksikan nanti kira-kira nilainya akan ada berapa. Itu untuk laporan keuangan pro forma. Nah, penyusunan laporan keuangan pro forma ini cukup penting karena bagi perusahaan dan investor ini bisa digunakan sebagai perencanaan keuangan. Nah, proyeksi kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang ini memerlukan banyak asumsi ya, tingkat pertumbuhan penjualan, perilaku biaya, tingkat investasi pada modal kerja atau aset tetap, dan lain-lain. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa adanya laporan keuangan pro forma ini nantinya akan membantu perusahaan dalam bagaimana sih dia merencanakan keuangan di masa yang akan datang berdasarkan informasi yang ada di periode hari ini atau di tahun sebelumnya. Kenapa butuh proyeksi, teman-teman? Karena kita tidak tahu, terutama perusahaan ya, tidak tahu karena banyak asumsi yang akan dihadapi oleh si perusahaan. Contohnya, tingkat pertumbuhan penjualan, gitu kan, beda-beda. Bisa terjadi kayak COVID kemarin, maka pertumbuhan laju penjualannya juga mengalami penurunan. Nah, bagaimana ke depannya itu bisa diproyeksikan atau dibantu dengan adanya laporan keuangan pro forma ini. Begitu contohnya. Nah, kegunaan dari laporan keuangan pro forma pertama, dapat menilai apakah kinerja perusahaan sesuai dengan target umum perusahaan itu sendiri dan harapan investor. Gimana sih perusahaan kinerjanya? Maka salah satunya laporan keuangan pro forma ini dibuat untuk melihat apakah udah sesuai belum sama target yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, estimasi dampak dari perubahan-perubahan operasi. Artinya, ketika operasinya itu mengalami peningkatan atau mengalami penurunan, ini bisa diestimasi dampaknya. Artinya sudah ada track record-nya. Misal kalau estimasinya operasinya mengalami penurunan. Nah, kalau mengalami penurunan, nanti apa langkah yang bisa perusahaan lakukan? Kalau mengalami peningkatan, nanti seperti apa? Nah, ini sudah ada track record-nya seperti itu. Yang ketiga, mengantisipasi kebutuhan pendanaan perusahaan di masa depan. Karena tadi kegiatan yang ada di perusahaan itu butuh beberapa asumsi, salah satunya perubahan laju pertumbuhan tadi, pertumbuhan penjualan, perilaku biaya, maka untuk mengantisipasi nih kebutuhan pendanaan perusahaan dibutuhkan salah satunya dengan adanya laporan keuangan pro forma. Yang keempat atau terakhir, menentukan rencana yang memaksimalkan nilai dari si pemegang saham. Nah, prosedur penyusunan laporan keuangan performa pertama, memproyeksikan penjualan untuk sejumlah periode pada masa yang akan datang. Penjualan memiliki peranan penting ya, teman-teman, untuk melihat seberapa besar sih produk yang sudah dijual dan perusahaan ini mendapatkan pendapatannya. Kedua, memproyeksikan biaya operasional. Karena perusahaan itu basisnya kegiatannya operasi dan operasi itu
seperti yang ada di analisis aliran kas kemarin, operasi ini berkaitan dengan kegiatan daily perusahaan, kegiatan bisnis perusahaan, maka butuh adanya proyeksi biaya operasional yang kira-kira akan dikeluarkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, memproyeksikan total aset, hutang, dan modal. Yang keempat, menentukan biaya pendanaan dari hutang. Dan yang kelima, menentukan laporan aliran kas. Jadi ini masih berkesinambungan dengan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan laporan analisis aliran kas. Gitu. Ini adalah prosedur-prosedur yang dijalankan ketika menyusun laporan keuangan pro forma. Nah, silakan diperhatikan di sini. Kita akan membahas satu persatu bagaimana untuk memproyeksikan. Pertama tadi kita prosedur pertama yaitu memproyeksikan apa? Penjualan. Nah, kita next. Proyeksi laporan laba rugi di sini bisa teman-teman lihat. Jika penjualan tumbuh relatif stabil, maka tingkat pertumbuhan tersebut dapat digunakan untuk proyeksi penjualan di masa-masa yang akan datang. Kalau misalnya pertumbuhannya relatif stabil, stabil itu berarti naiknya atau turunnya itu tidak tajam ya, teman-teman, tidak fluktuatifnya itu tidak meningkat dan menurunnya itu tidak tajam, maka tentunya itu akan memudahkan seorang analis dalam memproyeksikan penjualan di masa yang akan datang. Nah, gimana kalau ada faktor lain yang memiliki pengaruh cukup besar? Maka perlu adanya sebuah penyesuaian. Seperti ada lonjakan penjualan karena akuisisi, atau penurunan penjualan karena ada COVID kemarin yang meningkat. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Beda ya, untuk misalnya sebelum ada COVID ini penjualannya stabil, tapi ketika ada COVID, penjualannya mengalami penurunan. Nah, kalau penurunan tersebut ini belum tentu barang tentu ini akan dijadikan sebagai apa ya? Proyeksi di masa yang akan datang karena beberapa tahun sebelumnya dia mengalami stabil ini. Nah, dilihat dulu untuk penjualan yang terkena dampak tadi ada lonjakan, ini dilihat apakah lonjakan itu berangsur-angsur atau mengalami pemulihan. Nah, diperhatikan di sini, misal tingkat pertumbuhan penjualan 4 tahun sebagai berikut ini dicontoh ya. Tahun pertama 9, tahun kedua mengalami peningkatan, tapi masih di taraf yang sama, meningkat sebesar kurang dari 1%, 9,8. Di tahun ketiga dia mengalami penurunan drastis, di tahun keempat dia mengalami kenaikan drastis. Sehingga 4 tahun ini memiliki rata-rata tingkat pertumbuhannya sebesar 7,4%. Nah, 7,4% inilah yang akan dijabarkan. Jika analis menganggap pola masa lalu dapat terulang kembali, misalnya pola masa lalu terulang kembali, sama dengan masa mendatang, analis akan menggunakan tingkat pertumbuhan 7,4%. Contoh misalnya ada PT kemarin itu mungkin ada yang berdampak terkait dengan apa ya, contohnya misalnya kita kemarin ada ini cerita tadi COVID ya. Kita contoh ke dampak boikot gitu ke dalam produk. Ada satu produk yang diboikot di tahun 2024 ini. Di bulan ini kan lagi marak-maraknya misalnya dia terkena sensitivitasnya itu per bulan. Misalnya tanggal apa kemarin itu Oktober ada pemboman, ada perang, terus berangsur di bulan selanjutnya. Nah, ternyata ada beberapa bulan itu yang mengalami penurunan terhadap produknya, tapi seiring berjalannya waktu si konsumen tetap nih balik lagi melakukan pembelian ke barang itu. Nah, jika ada ini dapat terulang kembali pola di masa yang lalu, artinya apa? Produknya itu tetap kok dibeli, cuman memang ada satu waktu
si konsumen ini mengalami keterbatasan perekonomian sehingga produk tersebut sudah tidak digunakan dulu. Nah, ini tahun ketiga penjualan nyatanya adalah sebesar 4.000 sekian. Tidak ada prosentasenya, tidak ada perubahannya. Tahun keempat, tahun yang digunakan untuk proyeksi, nilainya adalah 5 penjualannya adalah 5.000. Artinya apa? Ada kenaikan sebesar 7,4%. Untuk proyeksi di tahun kelima juga ada proyeksi sebesar 7,4%. Nah, inilah yang dinamakan sebagai proyeksi tadi. Setelah mengetahui rata-rata tingkat pertumbuhannya sebesar berapa, 7,4, maka perusahaan akan melakukan sebuah proyeksi terkait dengan penjualan nantinya di tahun yang akan selanjutnya. Menggunakan apa? Menggunakan nilai yang ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya, memproyeksikan biaya operasional. Proyeksi ini tergantung pada asumsi perilaku biaya ya. Jika analis dapat asumsi biaya operasional mempunyai perilaku sebagai biaya variabel sepenuhnya, si analis dapat memproyeksikan biaya operasional di masa datang dengan menggunakan laporan keuangan proporsional. Nah, biaya operasionalnya apa aja? Ada HPP, ada biaya administrasi yang diperoleh dengan mengalihkan proporsi terhadap penjualan saat ini dengan penjualan yang diproyeksikan. Alternatif lain dengan memproyeksikan masing-masing komponen biaya operasional untuk tumbuh sebesar 7,4. Jadi disamarkan dengan nilai penjualan tadi. Penjualannya naik berapa? 7,4. Maka logikanya biaya yang akan dikeluarkan untuk kegiatan operasional itu juga akan meningkat sebesar 7,4%. Nah, ini contoh proyeksi laporan laba rugi karena biaya operasional itu masuk ke dalam item laba rugi ya. Di sini ada tahun ketiga, tahun nyata real, maksudnya adalah tahun-tahun sebelumnya. Ini ada tahun keempat, ya bisa teman-teman lihat. Di sini ada yang namanya tahun proyeksi. Jadi di sini di tahun keempat, 3 dan keempat ada proyeksi. Artinya apa? Di tahun keempat ada penjualan sebesar 5.229 sehingga tahun kelima ini naik sebesar berapa? Misalnya tadi contohnya adalah 7,4%. Maka di bawah ini dia juga akan mengikuti berapa besar sih pendekatannya pertumbuhannya. Di sini ada dua caranya, menggunakan pendekatan common size dan ada dengan pertumbuhan item individual. Nah, silakan coba teman-teman nanti melihat apakah ini kenaikannya, ini berapa kenaikannya yang digunakan, apakah sama atau berbeda. Selanjutnya, memproyeksikan laporan neraca. Kalau tadi kita sudah memproyeksikan terkait dengan penjualan biaya operasional, kita masuk ke proyeksi neraca. Neraca itu ada apa aja? Ada aset, ada liability, dan ada equity. Nah, proyeksi neraca itu dibuat setelah penjualan dan laporan laba rugi dibuat. Proyeksikan terlebih dahulu. Nah, ini gimana caranya memproyeksikan neraca? Pertama, proyeksikan terlebih dahulu sisi kiri neraca. Sisi kiri neraca itu ada apa? Ada aset. Kemudian menyusun komposisi untuk sisi kanan neraca untuk tingkat total aset yang diproyeksikan. Nah, pendekatan untuk proyeksi aset ada pertama, memproyeksikan total aset, kemudian memproyeksikan neraca common size untuk alokasikan total aset ke komponennya. Artinya proyeksikan dulu total aset aset itu kan sebelah kiri nih. Kemudian memproyeksikan neraca common size. Yang kedua, memproyeksikan aset secara individual seperti yang biaya operasional tadi contohnya. Proyeksinya ada menggunakan common size, ada juga menggunakan individual, item individual. Nah, caranya gimana untuk memproyeksikan aset? Proyeksi aset dengan menggunakan tingkat pertumbuhan. Yang kedua, memproyeksikan aset dengan menganggap perputaran aktiva konstan tetap untuk masa yang akan datang.
Begitu. Lanjut. Nah, ini untuk memproyeksikan total aset, teman-teman. Total aset dapat diproyeksikan dengan menggunakan pendekatan tingkat pertumbuhan aset di masa yang lalu, seperti contoh proyeksi penjualan tadi. Misal aset rata-rata tahun tumbuhnya sebesar 12,6%. Dan analis menganggap tingkat pertumbuhan ini akan terjadi di masa yang akan datang, maka perkiraan total aset tahun-tahun proyeksi adalah seperti ini. Misalnya, contoh realnya ada di tahun kedua misalnya dan tahun ketiga, ini dia pertumbuhannya sudah dihitung dan ada nilai 12,6. Maka untuk proyeksi di tahun-tahun selanjutnya mereka akan membuat proyeksi tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam mengalami kenaikan sebesar 12,6%. Dilihat juga di sini perputaran aset dan lain-lain. Jadi kenaikan ini ada presentasinya memproyeksikan itu. Jadi tidak asal naiknya 10% atau berapa, tetap harus ada perhitungannya. Nah, memproyeksikan total aset keuntungannya apa? Mengkaitkan proyeksi total aset dengan proyeksi penjualan. Artinya apa? Seberapa besar sih aset yang dimiliki perusahaan itu bisa mendukung untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Ya. Artinya apa ya? Kalau asetnya mengalami kenaikan, otomatis penjualannya juga mengalami peningkatan. Karena apa? Penjualan dapat tercapai kalau memang perusahaan itu benar dan mampu untuk mengelola asetnya. Nah, kelemahannya apa? Kemungkinan proyeksi menghasilkan angka-angka yang tidak biasa atau wajar. Contoh sebelumnya ada peningkatan penjualan di tahun ketiga dan keempat, namun proyeksi aset menurun di tahun keempat. Artinya ada naik terus ada turun. Setelah besaran total aset ditemukan, besarnya komponen aset dihitung dengan menggunakan persentase dari total aset. Tadi ya ada common size. Diingat-ingat common size kemarin, cara menghitungnya seperti apa? Silahkan teman-teman melihat lagi materi tentang analisis rasio. Common size atau proporsi dihitung dari proporsi neraca untuk tahun ini, tahun 3. Nah, ini adalah contohnya perhitungannya menggunakan common size. Artinya apa? Dari seluruh total aset di sini, macam-macam akun ini, pembaginya adalah si total aktiva. Sehingga apa? Dari 100% aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, kas ini memiliki proporsi sebesar 2,4%. Surat-surat berharga 1, piutang dagang 13,5, persediaan 18,4, dan uang muka 2,5. Bangunan peralatan 41 dan aktiva lainnya nilainya 20,4. Nah, di sini adalah nilai dari common size. Artinya apa? Ketika kita mau melakukan proyeksi, nilai dari common size ini akan digunakan untuk proyeksi. 97,5 didapat dari mana? 85,8 ditambahkan dengan kenaikan sebesar 2,4%-nya. Begitu juga dengan seterusnya. Lalu memproyeksikan tadi sudah tentang common size, ini sekarang kita tentang aset individual. Sama dengan proyeksi total aset di common size tadi, analis dapat menggunakan tingkat pertumbuhan historis atau pertumbuhan di masa yang lalu, menggunakan asumsi perputaran aktiva yang tetap. Contoh di sini, piutang tumbuh dengan tingkat 15,5% selama 5 tahun terakhir. Dan digunakan untuk analis memproyeksikan besaran piutang 3 tahun mendatang. Misal persediaan tumbuh pada tingkat 7,8%, maka proyeksi untuk kedua rekening tersebut adalah di sini. Menggunakan tingkat pertumbuhan historis, menggunakan perputaran aset untuk proyeksi aset. Dikalikan dengan memproyeksikan total aset, memproyeksikan dengan total individu. Nah, ini contoh proyeksi aset individual kita cermati bersama. Contoh proyeksi aset individual persediaan dan piutang. Contoh di sini tahun ketiga piutang dagang persediaan nilai 486 dan 664. Tingkat pertumbuhannya 15,5% dan 7,8. Maka proyeksinya akan mengikuti dia kenaikan pertumbuhannya berapa. Naik sebesar 15%,
ini naik sebesar 15,5%, dan di tahun 6 dia naik sebesar 15,5%. Nah, sebagai alternatif, analis bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan perputaran piutang dan perputaran persediaan. Nah, ini perputaran tadi. Oh, perputaran piutangnya dia 11,8. Rata-rata piutangnya ini jadi berapa? Perputaran persediaan juga seperti ini. Nah, kenapa di tahun ketiga dia kosong? Di sini rata-rata piutangnya ya karena apa namanya? Yang dilihat adalah akhir tahun. Ya, tahun ketiga yang dilihat akhir tahunnya, dan di tahun keempat ada awal tahun dari akhir tahun di tahun sebelumnya, dan ada akhir tahun di tahun selanjutnya. Begitu seterusnya. Lanjut, memproyeksikan utang dan modal saham. Nah, tadi sisi kiri sudah kita bahas bagaimana untuk memproyeksikan. Ada memproyeksikan menggunakan common size, dan ada memproyeksikan menggunakan aset individualnya. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan proyeksi hutang dan modal saham. Nah, cara paling mudah untuk menyusun komposisi dari pasifa ini menggunakan common size juga. Seperti yang sisi kiri tadi. Nah, jika ada peristiwa yang menyebabkan perubahan total di sisi kanan, yaitu ada restrukturisasi atau pada peristiwa pemilihan perusahaan, maka common size ini nggak bisa digunakan, teman-teman, karena ini mengalami perbedaan. Tidak bisa digunakan sebagai acuan. Nah, contoh proyeksi sisi kanan ini seperti ini. Ini ya, seperti tadi. Kalau yang namanya common size, maka dia pembaginya adalah si totalnya, baik total aset atau total pasifa. Kalau pasifa itu ada liability ya sama equity, sehingga di sini yang akan menjadi nilai 100%-nya adalah di total utang dan total utang ditambah modal saham. Nah, ini adalah presentasinya 446,7 dibagi 3.609, hasilnya 12,4. 138 dibagi 3.609, nilainya adalah 3,8%. Nah, 12,4 dan sampai di bawah ini nanti akan digunakan untuk menambahkan nilai proyeksi untuk masing-masing akun tadi. Lanjut untuk memproyeksikan biaya pendanaan. Tadi udah sisi kaitannya dengan neraca ya. Ini juga masih masuk dalam laporan neraca. Setelah struktur modal, analis ini dapat menghitung biaya pendanaan atau bunga. Asumsi yang digunakan adalah struktur modal tidak akan berubah di masa yang akan datang. Begitu juga tingkat bunga. Karena apa? Hal itu mengikuti ya teman-teman. Kalau struktur modalnya nggak mengalami perubahan, ya bunganya nggak mengalami perubahan. Struktur modal itu kan ada dari hutang dan ada dari modal juga. Nah, jika mengalami perubahan, utang menjadi lebih besar, contohnya, maka resiko perusahaan berubah, begitu juga dengan tingkat bunga juga ikut berubah. Jadi nggak mungkin kalau utangnya naik, tapi bunganya nggak naik. Nah, itu juga aneh. Karena harusnya kalau hutangnya semakin besar, maka bunganya itu juga akan semakin banyak. Nah, ini perhitungan tingkat bunga untuk utang-utang perusahaan. Nah, gimana untuk menghitung? Pertama, biaya bunga bersih pajak dibagi dengan apa? Rata-rata utang yang mempunyai beban bunga. Nah, ini ada contohnya, teman-teman. Biaya bunga bersih pajak 1 dikurangi 0,34 dikalikan nanti dengan 53,9. Dan nilainya menjadi berapa? 6,3%. Nah, silakan ini dilihat di laporan laporan laba rugi tadi. Ya, teman-teman nanti bisa cek, oh tadi nilainya dapat ini berapa, ini berapa. Nah, ini ya. 1 kurangi 0,34 kali 53,9 dan seterusnya. Dari contoh di atas, utang mempunyai bunga diasumsikan datang dari utang jangka panjang dan utang
Wesel, utang jangka panjang tahun kedua dan tiga itu ada 380,2 dan 525,8. Dan utang Wesel tahun kedua dan ketiga. Dikalikan 0,5 untuk memperoleh rata-rata utang di tahun penilaian. Sehingga tingkat pajak, lalu tingkat pajak itu asumsinya adalah 34%. Nah ini ya, untuk tadi awal tahun, akhir tahun, ini didapat dari awal tahun, akhir tahun, rata-rata utang berbunganya, nilainya ini biaya bunganya 6,3% tadi, 6,3, lalu biaya bunga bersih pajak ini nilainya seperti ini. Biaya bunga tersebut kemudian dikurangkan dengan pendapatan operasional untuk memperoleh proyeksi laba bersih untuk setiap tahunnya. Tahun keberapa? Untuk tahun selanjutnya, keempat, kelima, dan keenam tadi. Nah, ini untuk proyeksi laporan aliran kas, silahkan diperhatikan. Di sini sudah ada penjelasannya ya, saya kecilkan dulu. Di sini ada karena membicarakan terkait dengan aliran kas, maka yang digunakan adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini bisa diproyeksikan, bisa dilihat dari laporan aliran kas sebelumnya seperti itu. Nah, di sini sudah dijelaskan laba bersih ini dapat dari mana, jumlah ini diambil dari laporan laba rugi proforma. Depresiasi, jumlah ini diasumsikan naik dengan tingkat kenaikan yang sama dengan aset. Aset ini diasumsikan dengan tumbuh dengan tingkat kenaikan tadi berapa? 12,6%. Tingkat kenaikan ini juga digunakan untuk menghitung depresiasi dan amortisasi. Nah, ini semua sudah dijelaskan di sini, teman-teman. Silahkan teman-teman membaca kembali, dan ini masih nyambung tadi. Jadi, tadi satu kesatuan bagaimana melakukan proyeksi, bagaimana membuat sebuah laporan keuangan pro forma. Dari awal, dari laporan laba rugi, ada laporan neraca, lalu ada biaya pendapatan tadi, lalu ada laporan aliran kas. Nah, ini rasio keuangan performa, sehingga dapat diketahui nih kalau sudah membuat laporan keuangan performa, artinya perusahaan itu kan sudah membuat nih, contohnya seperti ini. Perusahaan itu sudah membuat bentar, gampangannya mana? Nah, contohnya nih, perusahaan udah membuat, nanti tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, nilai kas dan lain-lain ini udah ada pandangan, udah ada proyeksi, udah ada contohnya. Oh, kira-kira nanti akan mendapat nilai sebesar ini. Sehingga kalau sudah mempunyai proyeksi, teman-teman, maka perusahaan ini bisa melakukan analisis rasio gitu. Analisis rasio itu menggunakan laporan keuangan performa. Sehingga kalau teman-teman melihat ini kok ada rasio keuangan performa, ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari laporan keuangan performa yang sudah dibuat tadi. Laporan keuangan performa apa? Laporan keuangan yang hasil proyeksi yang dilakukan oleh analis. Sehingga sudah ketahuan nih, oh kira-kira return, bukan kira-kira ya, return tahun ketiga ini nilai realnya adalah 9,1%. Tahun keempat ini bisa 8,4, 8,1, 7,7. Artinya sudah ada proyeksi nih, kayak gitu. Nah, proyeksi ini dilihat, benar nggak nih nanti realnya seperti itu. Dan sama nggak nih, kayak gitu. Nah, ketika perusahaan sudah membuat hal ini, artinya apa? Perusahaan ini sudah memiliki perencanaan keuangan. Kalau perusahaan sudah memiliki perencanaan keuangan, maka perusahaan ini bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga nantinya di masa yang akan datang, kayak gitu. Dan kalau misalnya mengalami perubahan atau perubahan ya, maksud kenaikan atau penurunan, laporan keuangan performa ini sifatnya berubah. Artinya dia juga menyesuaikan apa yang terjadi di misalnya tahun ketiga tidak terjadi apa-apa ya misalnya. Tahun keempat misalnya ada COVID, atau tahun kelima perusahaan ini kena dampak boykot. Nah, itu bisa disesuaikan kembali.
gitu. Dia bisa menghitung ulang, oh kira-kira nanti seperti apa. Tapi kalau bisa dipastikan itu tidak akan berdampak di tahun yang akan datang, artinya perusahaan ini perusahaan yang contohnya homogen ya, perusahaannya cuma satu kayak KAI, terus contohnya kayak KAI, PLN kayak gitu. Artinya apa? Dia ini ya memang untuk kepentingan publik dan perusahaannya hanya the one and only gitu, ya mereka berani itu untuk membuat target yang sama. Nah, itu teman-teman terkait dengan penjelasan dari laporan keuangan performa. Nah, silakan teman-teman melanjutkan pembelajaran melalui lensa yang sudah saya sediakan. Di situ ada forum diskusi, silakan didiskusikan jika ada yang mau ditanyakan. Dan informasi selanjutnya saya juga masukkan ke dalam lensa. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.